today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Good job! Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Kita ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, belum kompak nih. Ayo kita ucapkan satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good job. Today we are studying mathematics. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai titik koordinat dan skala. Di sini ada yang tahu apa itu titik koordinat dan skala? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Karena itu, kalian siapkan alat tulisnya, siapkan buku matematikanya, dan duduk yang rapi, lalu konsentrasi. Kalian harus fokus ya ketika mendengarkan guru sedang menjelaskan materi. Siap? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika bab 3 mengenai titik koordinat dan skala. Kalian simak baik-baik ya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai bidang koordinat. Bidang koordinat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat, dan yang kedua, letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat. Tahukah kalian bagaimana sih cara menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat? Good job, betul sekali. Cara menentukan koordinat posisi suatu benda dilakukan dengan melihat letak benda tersebut pada sumbu datar dan sumbu tegak. Untuk contohnya, misalnya kita ingin mengetahui koordinat posisi dari bola yang ada pada gambar. Pada sumbu datar, bola terletak pada kolom D. Pada sumbu tegak, bola terletak pada baris ketiga. Bola terletak pada kolom D dan baris ketiga. Jadi, koordinat posisi bola adalah D3. Sekarang kita coba satu kali lagi ya. Kira-kira dimanakah koordinat posisi dari peluit? Ya, good job. Peluit pada sumbu datar berada pada kolom B. Pada sumbu tegak, peluit terletak pada baris 3. Peluit terletak pada kolom B dan baris 3. Jadi, koordinat posisi peluit adalah B3. Nah, sekarang coba kalian cari koordinat posisi dari sarung tangan. Ibu beri waktu kalian 10 detik ya. Oke, Soli-Soliha, waktunya sudah habis. Sekarang kita samakan ya jawabannya. Koordinat posisi sarung tangan pertama, pada sumbu datar, sarung tangan terletak pada sumbu A. Pada sumbu tegak, sarung tangan terletak pada baris kelima. Sarung tangan terletak pada kolom A, baris 5. Jadi, koordinat posisi sarung tangan pertama yaitu A5. Posisi koordinat sarung tangan kedua, pada sumbu datar, sarung tangan terletak pada kolom F. Pada sumbu tegak, sarung tangan terletak pada baris ke-6. Sarung tangan pada gambar kedua terletak pada kolom F baris 6.
Jadi, koordinat posisi sarung tangan adalah F6. Ayo, siapa yang jawabannya sama dengan Ibu? Wah, good job Solih-Solihah. Bagi yang sudah betul. Bagi yang belum betul, kalian bisa berlatih untuk mencari posisi koordinat sepatu, medali, dan gawang. Materi selanjutnya yaitu skala. Tahukah kalian apa sih itu skala? Good job Solihah, betul sekali. Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala 1 berbanding 2 juta memiliki arti bahwa 1 cm jarak pada peta mewakili 2 juta cm atau 20 km jarak sebenarnya. Nah, selanjutnya seperti yang kalian lihat, di sini terdapat beberapa rumus skala. Untuk mempermudah kalian dalam memahami rumus skala ini, kalian bisa menggunakan segitiga ajaib yang di dalamnya terdapat CP atau jarak pada peta, S atau skala, dan JS atau jarak sebenarnya. Sekarang, mari kita pahami satu persatu. Jika kalian ingin mencari jarak sebenarnya, maka kalian tutup JS yang terdapat dalam segitiga dan rumusnya adalah CP dibagi S atau jarak pada peta dibagi skala. Nah, rumus yang selanjutnya, jika kalian ingin mencari skala atau S, maka kalian tinggal menutup S yang terdapat dalam segitiga dan rumusnya adalah JP dibagi JS atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, untuk rumus yang terakhir, jika kalian ingin mencari jarak pada peta, maka kalian tutup JP yang terdapat dalam segitiga ajaib, maka rumusnya yaitu S dikali JS atau skala dikali jarak sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal mengenai skala. Skala kota Surabaya dan Ngawi pada peta yaitu 1 berbanding 4 juta. Jarak kota Surabaya dan Ngawi sebenarnya adalah berapa kilometer? Untuk menjawab soal tadi, kalian harus sudah memahami mengenai satuan panjang. 1 cm jarak kota Surabaya dan Ngawi pada peta mewakili 4 juta cm atau 40 km jarak sebenarnya. 40 km ini didapat dengan cara 4 juta cm dibagi 100.000. Jadi hasilnya 40 km. Kenapa dibagi 100.000? Karena satuan panjang cm menuju kilometer perlu menaiki 5 tangga atau dibagi 100.000. Jadi, jarak kota Surabaya dan Ngawi yang sebenarnya yaitu 40 km. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah menara memiliki skala 1 berbanding 650. Tinggi menara sebenarnya adalah berapa meter? Nah, untuk menjawab soal ini tidak berbeda jauh dengan yang tadi. 1 cm tinggi menara pada peta mewakili 650 cm atau 6,5 meter tinggi sebenarnya. 6,5 meter ini didapat dari 650 dibagi 100. Mengapa 100? 100 ini didapat karena satuan panjang cm untuk bisa menjadi meter harus menaiki 2 tangga atau harus dibagi 100. Jadi, tinggi menara sebenarnya yaitu 6,5 meter. Bagaimana solih-solihah semuanya? Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada materi yang kurang dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada guru kelas masing-masing melalui Wapri. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan latihan 2 halaman 99 nomor 1 sampai 2. Dan
Latihan 3, halaman 100 sampai 102, nomor 1 sampai 10. Kalian kerjakan di buku catatan kalian ya. Jika sudah selesai, kalian bisa memfotokan dan mengirimkan kepada guru kelas masing-masing melalui Potri. Siap? Oke, good job. I think it's enough for today. Thanks for your attention. Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. See you again. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.